أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh jamaah yang hadir, berusaha kita meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, baik yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah. Berusaha menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, baik yang sudah jelas haramnya ataupun yang bersifat subhat. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya amalan-amalan yang kita lakukan setiap harinya, amal ibadah yang kita lakukan, yang kita tujukan sementara semua amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud kita setiap malam, qiyamul lail kita, tilawah kita, zikir kita, solat-solat sunnah kita, saum sunnah kita, semua amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan seyogyanya mendekatkan diri kita sehingga menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagaimana pribadi yang bertakwa itu, di banyak tempat di Al-Quran diterangkan tanda-tanda orang bertakwa. Di antaranya diterangkan di dalam Al-Quran surah ketiga, surah Ali Imran ayatnya ke-134. Ada 3 tanda orang bertakwa. Sebenarnya sampai dengan ayat 135, tapi karena waktu dan kesempatan yang sangat terbatas, khatib menyampaikan 1 tanda saja dari 3 tanda yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diawali ayat 133 aja. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Surah Ali Imran ayat 134. Letaknya ada di halaman 67. Posisinya baris kedua, ketiga, dan keempat dari kanan atas. Nanti di rumah bisa dibuka lagi. Satu saja ingin khatib sampaikan, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Lanjutannya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau lagi lapang, duitnya lagi banyak, mudah ringan berinfak di jalan Allah. Tapi kalau lagi sempit, buat makan sehari-hari pun kurang, buat keperluan hidup sehari-hari pun kurang, maka rasanya berat. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia keluarkan apa adanya yang dia punya. Maka itu tanda orang bertakwa. Maka pesan pentingnya jangan sampai terjadi. Khatib menjumpai kasus di Pondok Gede ini. Seorang anak laki-laki hidup satu rumah dengan ibunya. Jam 2 malam ibunya lapar menangis. Lalu dia butuh makan. Dia harus menghubungi anak yang jauh di Bekasi Barat sana. Maka anaknya yang soleha didampingi suaminya yang soleh. Jam 2 malam dia berangkat untuk menemui ibunya, memberi makan ibunya yang saat itu sedang lapar. Padahal di rumah itu ada seorang anak laki-laki yang dia bukan dalam keadaan susah. Maka naudzubillah summa naudzubillah. Kasus kedua, seorang anak muda hafiz Quran 30 juz memimpin pesantren tahfiz. Ayahnya sudah tidak lagi berpenghasilan. Anaknya masih satu lagi yang ditanggung biayanya untuk disekolahkan di pesantren. Sang kakak yang hafiz Quran ini sering menyumbang di panti-panti yatim daripada pendapatannya. Tetapi dia enggan membantu ayahnya membiayai adiknya yang sekolah di pesantren. Sehingga sang ayah datang ke rumah, Ustadz tolong nasihati anak saya. Saya panggil anaknya. Lalu saya katakan kepadanya, antum hafiz Quran 30 juz. Antum lupa surah Al-Baqarah ayat 215. Padahal keseluruhan Al-Quran antum hafal. Bagaimana surah Al-Baqarah 215 di halaman 33. Posisinya baris ketiga dari bawah sebelah kanan. Yas'alunaka madza yunfikun. Di rumah nanti dibuka. Itu urutan kita berinfak. Yang pertama buat orang tua, buat kerabat, kemudian buat anak yatim, baru buat orang miskin. Anak yatimnya yang terdekat dulu, orang miskinnya yang terdekat dulu. Tapi jangan lupa yang pertama orang tua kita. Sekiranya orang tua kita dalam keadaan mampu berkecukupan, kerabat kita, barangkali adik, kakak kita, ponakan kita, mereka butuh biaya. Buat biaya hidupnya, buat biaya sekolahnya, bantu mereka sejauh kemampuan yang kita punya. Jangan lembaga-lembaga, tempat-tempat yang jauh kita bantu mereka. Kerabat kita tidak pernah kita bantu, mau nyari apa? Maka saya tanya sang hafiz Quran tadi, ente mau nyari apa? Mau nyari tenar, mau nyari biar disebut dermawan. Yang jauh dibantu, adik sendiri tidak dibantu. Maka kemudian dia menangis dan dia tersadarkan. Setelah itu berubah dia. Maka jangan sampai hal ini terjadi kepada kita semua, bil khusus hari ini jamaah Masjid Al-Ikhlas. Jangan yang jauh dibantu, sementara adik kakak kita tidak kita bantu.
ponakan tidak dibantu, kerabat tidak dibantu, maka dahului mereka, bantu apa kebutuhan mereka, bantu keperluan mereka. Maka jika kita bisa berinfak kepada mereka sesuai dengan urutannya panduan dalam surah Al-Baqarah ayat 215, ayah ibu kita, perhatikan mereka. Jangan sampai mereka dalam keadaan lapar. Jangan sampai mereka mengalami lapar, tidak punya makanan, sementara kita hidup enak berkecukupan. Kemudian adik dan kakak kita tengok mereka, kemudian kerabat keponakan kita tengok mereka, keadaan mereka. Jangan sampai anak kita sekolah di sekolah yang mahal, sementara keponakan kita tidak mampu untuk sekolah, apalagi sampai tidak bersekolah, apalagi sampai kesulitan untuk bayar biaya sekolah, kebutuhan sekolah. Maka zalim sang paman jika dia tidak memperhatikan keponakannya, hanya sekedar untuk kebutuhan dasar sekalipun dia tidak pernah memperhatikannya, walhal dia dalam keadaan mampu dan sangat berkecukupan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pesan di Jumat ini, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Seberapapun mampunya kita, seberapapun adanya kita, ingat bantu mereka. Buah daripada tahajud setiap malam, buahnya daripada baca Quran setiap hari, buahnya daripada puasa Senin Kamis, bantu mereka yang berkesusahan. Siapapun mereka, dimulai dari orang tua, dimulai dari kerabat, anak yatim, fakir miskin, bantu segala kesusahan mereka. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan ingat, apa yang kita nafkahkan di jalan Allah tidak akan pernah mengurangi rezeki kita. Rezeki yang banyak kita bantu ponakan kita yang susah, bahkan 1, 2, 3 di daerah Pondok Ungu Permai sana. Ada orang dari timur, dia orang tidak berkecukupan, biasa-biasa saja. Tapi setiap ponakannya datang dari timur, dia bantu dari sekolah sampai dengan dia mampu berdiri sendiri di atas kakinya berusaha. Hidupnya tidak pernah susah, padahal dia hanya seorang guru sekolah biasa. Tapi setiap kali keponakannya datang dari timur, dia bantu, dia biayai kebutuhan makannya, sekolahnya, sampai mampu bisa mencari uang sendiri. Dan saya lihat kehidupannya, dia tetap dalam bahagia, tidak pernah kesusahan, padahal puluhan keponakannya datang dari luar sana. Maka ketahuilah Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Hadis riwayat Abu Hurairah sampai kepada kita diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2588. Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Hadis ini tertulis dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2588. Kitab Sahih Muslim yang saya punya terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Lubnan, nomor hadis 2588, letaknya ada di halaman 1002, posisinya sebelah kanan, hadis kedua dari kanan atas. Maka dari itu, sekali lagi khatib menghimbau, mengajak seluruh jamaah yang hadir, buah daripada ibadah kita sehari-hari adalah perhatikan mereka yang berkebutuhan. Dari mulai kerabat kita sampai mereka yang terdekat dari kita, baru kemudian mereka yang jauh dari pintu kita, bantu mereka. Tanda kita rajin qiyamul lail, tanda kita rajin ke majelis ta'lim, tanda kita rajin ke masjid, tanda kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at la'allakum tuflihun. Fa ya ayuhan nas i'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi
wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma azzil islam al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Gaza Allahumma ahlikil kafarata a'daka a'dad-din wa dammirhum tadmira wa zalzilhum zilzalan syadida Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar aqimus salah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح